hamdan wa syukru ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumaila jami'an lil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lima syarikil ardi la maghribiya bari wa bari khususun abana wa ummahatana wa ajdadana wa jaddatana wa masyayikhana wa masyayikhana wa asatidatana wa asatidatana waliman istamana hauna bisababi wa yajri. Syulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Barangkali ada yang sakit, terus kita doakan berkah majlis insyaallah. Nanti damang-damang desa biharina. Allahumma Rabbana siyazibil basa ishfi anta syafi, la shifaa illa shifauka shifaan ajilan la yughadiru saqaman. A'udzu bi'izzatillah wa qudrati min syarri ma yajir wa yahadir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana, amin. Allahumma astajib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa mu'allif rahimahullah, nafa'ana bihi fid dharain. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu pasal. Alladzi yalzamu, yang wajib, yang mesti, fiha, di dalam sholat, niyatul imamati, niat menjadi imam. Arbaun, ada 4. Al-Jum'atu, 1, salat Jum'ah. Jadi salat Jum'ah
wajib niyatul imamah, yang menjadi imam wajib disertakan dengan takbiratul ihram, mengucapkan kalimat apa? Imamah. Falau nawa tarokaniyatul imam mahmal ihram lam tasihha niyatahu. Jika seorang imam di dalam Jumat dia meninggalkan niat imamah, maka tidak sah niatnya. Wal mu'adatu, yang kedua salat mu'adah, salat yang diulang dengan syarat-syarat kemarin sudah dijelaskan. Untuk salat mu'adah yang bertindak sebagai imam mesti mengucapkan niyatul imamah. Wal manduratu jama'atan, yang ketiga salat yang dinadarkan berjamaah, akan kita bahas sekarang syarahnya. Wal mutaqaddimatu bil matar, dan jamak takdim dengan sebab hujan, nanti kita akan jelaskan dalam syarahnya. Salisuha, sekarang yang ketiga, yang wajib, yang mesti di dalam salat tersebut niyatul imamah. Itunya. Salisuha, yang ketiga, al manduratu jamaah, yang mesti niyatul imamah adalah al manduratu jamaah, salat yang dinadarkan berjamaah. Jika salat tersebut dinadarkan berjamaah, kemudian dia bertindak sebagai imam, maka wajib mesti dia mengucapkan niyatul imamah. Fa illam yanwil imamah, jika salat yang dinadarkan berjamaah dia tidak niyatul imamah, tidak niat imamah mal ihram, niat imamah tersebut yang disertakan pada waktu takbiratul ihram fiha, di dalam salat tersebut, in aqadat salatuhu, tertunaikan salatnya. Tapi puroda, maksud puroda itu dia bertindak hanya sendiri saja. Bisa dipahami, Pak? Jadi tertunaikan, jadi sah salatnya. Cuma furoda, bertindak sebagai sholat sendiri karena dia tidak niyatul imamah ma'al ismi, dibarengan dengan apa-apa dosa juga hukumnya. Gitu. Jadi dia sendiri tapi apa? Dosa. Karena kenapa? Meninggalkan niyatul imamah jika sholat tersebut dinadarkan untuk berjamaah. Bagaimana Pak sholat yang dinadarkan berjamaah? Contoh Bapak itu ya, kalau cita-cita saya tercapai maka akan sholat subuh berjamaah. Itu kan berarti sholatnya dinadarkan dengan sesuatu yang dicita-citakan tercapai. Maka yang bertindak menjadi imam mesti waktu takbiratul ihram disertakan niyatul imamah. Usolli fardhus subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Jika dia tidak mengucapkan niyatul imamah, yang bertindak sebagai imam salat berjamaah yang dinadarkan, ya sah salatnya. Cuma dikategorikan salat munfarid, tapi dibarengi dengan dosa. Berarti mesti ini. Karena jadi harus tertunaikan nadarnya. Niyatul imamahnya itu menjadi wajib. Biar kedudukannya salat berjamaah yang dinadarkan. Bisa dipahami Pak? Gitu ya. Itu untuk niyatul imamah. Berarti kalau di sini konteksnya adalah furoda, jika dia tidak niyatul imamah, dia berarti bertindak sebagai sholat sendiri, berarti nadarnya tidak tertunaikan. Untuk sholat berjamaahnya dibarengi dengan dosa, berarti meskipun sah kalau melihat sisi ma'al ismi dengan dosa, berarti dia menunaikan sholat tapi dalam kondisi berbuat dosa, berarti hukumnya menjadi wajib untuk niyatul
imamah. Bagi siapa? Mereka yang sholat berjamaah dinadarkan. Syarat apa ya nih? Dinadarkan. Walaupun tidak umum. Bagaimana kalau bertindak menjadi makmum? Ya tentu tidak mengucapkan imaman. Dia bertindak sebagai makmum, ya tentu dia menyebutkan apa? Makmuman. Jika yang apa? Nadanya sah berarti kan? Ya kalau yang jadi makmum ya sah-sah saja. Tidak usah menyebutkan kalimat apa? Imaman. Ya, karena dia bertindak sebagai makmum. Jika dia bertindak sebagai imam, maka mesti mengucapkan kalimat apa? Imaman. Itu saja sebetulnya, Pak ya. Itu bisa Jadi dosanya di sini itu karena nazar tadi kan? Iya, dosanya karena nadar tidak tertulis. Bukan karena sholatnya. Iya. Ya karena apa? Karena nadarnya itu. Kan nadar itu wajib apa, Pak? Wajib dikerjakan. Wajib dilaksanakan jika nadar itu adalah kebaikan. Gitu. Tapi jika nadar untuk berbuat dosa, ya contoh apa gitu ya, jika saya berhasil nek meuli arak sadrum gitu, tuluy arakna nek dibagikeun gitu Pak ya. Nah, itu nadarnya ma'al ismi Pak ya. Nadar dosa tentu tidak ditunaikan. Atau kalau saya dapat uang sekian juta gitu ya, saya dek apa Dek kawin deui kumaha mun dek kawin deui wajib dilaksanakan. Wajib dilaksanakan nadar. Mahal ismi tidak apa itu. Jika dilaksanakan ya mungkin mahal ismi ya. Gitu. Nah, ini nazar di sini kan kalau tidak dipenuhi jadi dosa Pak ya. Ya. Keterangan gitu. Sama aja dengan jangan yang lain kalau kita mau puasa dan dosa tapi tidak akan denda gitu. Oh gitu. Ya sama. Contoh nadarnya untuk berpuasa, jika tidak ditunaikan, ya tetap dosa Pak. Jadi memang harus nadar itu dilaksanakan, hukumnya menjadi wajib Pak. Gitu. Kalau di dalam sholat, jika dia bertindak sebagai imam, sebagai satu syarat keabsahannya wajib mengucapkan kalimat imamah. Itu saja dalam konteksnya. Kalau di luar sholat kan beda lagi konteksnya. Artinya apa? Tetap nadarnya harus dilaksanakan. Cuma dalam konteks sholat, jika dia bertindak sebagai imam, agar sah sholat berjamaahnya yang dinadarkan, maka mesti mengucapkan kalimat imamah. Gitu. Kalau dalam puasa kan dia tidak bertindak sebagai imam karena puasa ya ada syarat rukun, tidak dalam niatnya nawaitu saumagodin an ada. Ya tentu kalau tidak penuhi dosa. Ya. Tapi kalau tidak ada kemampuan untuk melaksanakan, contoh nih, Ya. sekarang nih, saya kalau sembuh, saya mau umroh nih. Ya, kan betul. bagus tuh, nazar. Betul. Tapi dia tidak ada kemampuan. Ya. Bagaimana dosa? Makanya bernadarlah sesuai dengan kemampuan. Jangan sekali-kali bernadar di luar kemampuan kita. Nah, itu jadi tatkala kita bernadar harus bisa mengukur, ya mengukur diri Pak, mampu nggak kita? Itu saya Jadi kan belum satu itu ya. nadarnya. Nanti kalau udah 25 juta bisa harus berangkat gitu Pak. Nah, jadi sekali lagi boleh bernadar tapi syarat ya, kalau kita tidak mampu ya tidak menjadi satu syarat wajib, maka ukurlah bernadar itu dengan apa? Kemampuan. Awas Pak, nanti ke anak-anak Pak, kita ke anak kadang-kadang suka bernadar, maaf iya, kalau sudah kan upami nuju anak teh nuju kokoronangan geuningannya bade nangtung geuningan sok aya sepuh kapunggur abdi emot kan sok aya sepuh jang geura leumpang upami tos leumpang engke urang kade renten cenah uningan ada renten Pak. Aku dulu mah kebun binatang teh nah minatnya apa Pak? Derenten. Nah itu kan nadar seorang apa Pak?
orang tua kepada anak. Upami sudah jalan gitu ya, ya nadar akan berangkat kemana, ke kebun binatang. Nah itu mesti tertunaikan karena dia mengukur diri akan kemampuannya. Ya kan tinggal berangkat saja. Kalau tidak berangkat berarti nadar tidak apa yang terjadi? Budak teh pasti ririwit. Jadi ini tidak masih dalam hal konteks ibadah ya nadar. Iya. Dalam main-main apa itu harus dilaksanakan. Ya tetap Pak, akan menimbulkan akibat apa Pak kepada anak ini apa? Terjadi sesuatu hal yang timbul karena kenapa? Kesalahan fatal dari nadar siapa? Orang tuanya. Itu berakibat kepada siapa Pak? Kepada anak. Itu masuk golongan dosa berarti Pak. Apanya? Ya dosa siapa? Orang tuanya. Bisa saja anak ririwit Pak gitu ya. Karena kenapa? Nadar orang tua terhadap anak tidak tertunaikan. Hati-hati Pak. Kalau nadar untuk kepada orang lain nih, karena apa? Mengakibatkan apa? Timbulnya malapetaka yang dirasakan bukan hanya saja terhadap dirinya sendiri, tapi akibatnya kepada anak. Tadi contohnya Pak. Itu tentu kalau di dalam ibadah, jika tidak ditunaikan, akibatnya timbul kepada siapa? Ya dirinya sendiri. Kalaupun tidak timbul musibah, ya pasti kesananya dosa. Makanya sekali lagi, jangan sekali-kali bernadar di luar kemampuan diri. Kalau mau bernadar silahkan. Itu Pak ya. Contoh jika saya lulus. Kalau seperti puasa tadi, kan perlu diganti lah misalkan dengan apa? Makan. Nah itu kalau ada itu perlu diganti seperti itu nggak kalau kita memang? Kalau uzur, tadi kan uzur puasa. Iya. Oh gitu ya. Jadi puasanya jika tidak karena sakit mungkin ya, sehingga puasa tidak tertunaikan, dibayar dengan apa? Ya dengan fidyah. Ya boleh saja sebagai satu gantinya. Karena kenapa? Dia mau puasa, nadarnya berpuasa, kemudian dia tidak ada kesanggupan untuk berpuasa, gitu Pak ya. Boleh dinadar digantikan dengan apa? Karena ada ganti-ganti kalau puasa Pak ya, beda dengan apa? Dengan sholat. Contoh kan kalau tidak berpuasa boleh dengan apa? Dengan fidyah. Karena ukurannya adalah puasa itu kan menahan diri tidak makan dan tidak minum sementara dia datang apa Pak? Sakit. Boleh tidak terus. Kalau sudah ada yang lain? Apa Pak? Apa diganti dengan yang lain? Ya misalnya ada berpuasa. Seperti kita anak kecil gitu. Lupa diganti dan fidyah karena udah gede masa sembako. Oh gitu ya. Sudah remaja baru dia ingat ya. Gitu ya. Oh gitu ya. Gitu. Oh gitu maksudnya diganti dengan yang lain. Saya nadar nih. Contoh uang untuk ongkosnya dan ke sana di apa? Ya kalau niatnya untuk menebus nadar boleh, tidak menjadi masalah. Gitu. Jadi niatkanlah untuk menebus apa Pak? Nadar. Gitu ya. Niatkan untuk menebus nadar selama memang nadar tersebut mampu dilaksanakan, ditebus saja. Karena nadar itu kan janji. Artinya menebus janjinya itu loh Pak. Itu wajib. Ya, yang menjadi wajibnya. Karena kenapa? Al-wa'du dainun Pak. Janji itu adalah hutang kan deh. Lain dengan sumpah Pak ya. Lain dengan sumpah, ya tidak boleh bersumpah dengan mengatasnamakan selain nama Allah. Kalau nyanges nadar ongkoh, nyanges sumpah ongkoh, wah tuh derajatnya lebih ya Pak. Gitu itu mesti dilaksanakan ya Pak. Jadi nadarnya dengan sumpah, wallah, demi Allah. Kalau nih sawah payu, kebun saya payu gitu Pak ya, ladang saya payu, besok nanti dek ngabangun apa Pak? Ngebangun masjid gitu ya. Iya karena ngajual tanahnya kan 10 miliar entah, maka hukumnya menjadi wajib. Karena untuk membuat masjid mungkin bisa dianggarkan berapa juta Pak? Sekian miliar. Maka hukumnya menjadi wajib. Kalau tidak nadar gitu kan, jadi kan kalau nadar itu kita kepada Allah memiliki satu kepastian gitu Pak ya. Gitu sehingga berharap besar itu terjadi. Kalau sudah terjadi tunaikanlah karena itu janji. Bisa dipahami Pak ya? Insya Allah untuk sholat jika dia bertindak sebagai imam mesti mengucapkan waktu takbiratul ihram niyatul imaman ilillahi ta'ala. Cukup
Cukup Pak? Rabi'uha, keempat. Mudah-mudahan nih kita bisa menyelesaikan nih satu judul ini nih. Yang keempat, al-mutaqaddimatu fil matar. Al-mutaqaddimatu yang wajib, yang mesti niyatul imamah itu adalah al-mutaqaddimatu fil matar, salat yang didahulukan. Artinya apa? Jama' takdim sebab hujan. Saya lagi, jama' takdim sebab hujan. Jadi jama' takdim itu kan duhur dengan asar dilaksanakan pada waktu zuhur. Itu namanya jama' takdim. Jadi waktu yang kedua dilaksanakan pada waktu yang pertama. Nah, kemudian maghrib dengan isya, gitu ya Pak ya. Maghrib dengan isya dilaksanakan pada waktu maghrib. Itu namanya jama' takdim. Jama' itu artinya mengumpulkan, takdim artinya didahulukan, yaitu pada waktu pertama. Mendahulukan, mengumpulkan dua waktu sholat pada waktu yang pertama. Bil matori di sini, fil matori di sini menjama' takdim sebab hujan. Al majmu'atu bil matori, mengumpulkan dua waktu sholat sebab hujan, jama' takdim yang disebut sebagai jama' takdim. Maka mesti dia niyatul imamah jika dia mau melakukan jama' takdim. Wa mislu al-matar as-salju wal barad. Sama halnya dalam kalimat mator di sini adalah bukan sebab hujan saja, sebab mungkin turunnya apa salju, boleh jama' takdim. Mator di sini semisal dengan apa dengan turunnya salju atau turunnya es ya. Jadi semisil sama. Jadi jama' takdim sebab turun hujan, sebab turun salju, sebab turun es, boleh. Itu Pak ya. Fa in taroka, jika dia meninggalkan niyatul imamah, niat menjadi imam, piha di dalam sholat jama' takdim sebab hujan, ma'al ihram yang disertakan pada waktu takbiratul ihram, niatnya itu harus disertakan pada waktu takbiratul ihram. Lam tan akidah sholatuhu qat'an, sholatnya pasti tidak tertunaikan. Jadi itu sah sholatnya apa? Gitu. Jadi jama' takdim sebab hujan, gitu Pak ya. Jika dia tidak ada niyatul imamah, lam tan akidah sholatu qat'an, secara pasti sholatnya itu tidak tertunaikan, berarti tidak apa? Tidak sah. Gimana Pak kalau niat sholat jama'? Contoh duhur dengan asar. Jama' apa ini ya? Di sini tidak disebutkan qashar. Jama' itu mengumpulkan dua waktu sholat, lohor dengan asar pada waktu lohor. Berarti kategori jama' tetap berapa rakaat Pak? 4 rakaat, gitu ya. Nanti akan dikaji jama' kalau lebih dari 40 sampai 80, nanti kesananya boleh dengan apa? Dengan qashar. Bagaimana niat jama'? Contoh, usolli fardhoz zuhri jam'an ma'al asri, itu Pak ya. Jam'an ma'al asri, saya sholat duhur jam'an dikumpulkan dengan asar, arba'a roka'atim mustaqbilal qiblati, adaan imaman yang menjadi imam. Gitu ya. Jadi usolli fardhoz zuhri jam'an ma'al asri, sebutkan saya sholat fardhu zuhur dikumpulkan ma'al asri dengan asar, arba'a roka'atim mustaqbilal qiblati, adaan imaman lillahi ta'ala. Itu kalau jama'. Kalau niat qashar gampang Pak. Usolli fardhoz zuhri jam'an wa qashron. Harus
Gitu baik. Jadi kalau mau pakai qasar harus sebutkan qasarnya waktu niatul ihram. Ma'al usalli fardhu dhuhri jam'an wa qasran ma'al asri rakaataini. Gitu Pak ya. Kalau apa? Pakai qasar. Kalau pakai jama' tetap menjadi apa? Arba'a rakaatin tanpa qasar. Maka yang menjadi imam wajib niatul imamah. Bagaimana kalau niat salat asarnya? Usolli fardol asri jam'an ilaihi zuhru jam'an ila zuhri. Jam'an ila zuhri dikumpulkan ke zuhur. Usolli fardol asri jam'an ila zuhri. Bisa dipahami Pak. Jadi kalau zuhur dengan asar, kalau niat asar ke zuhur, nah itu. Jadi dalam niatnya harus ke bawah, gitu ya. Duhur dengan asarnya, asar dengan apa? Duhurnya pada waktu tersebut, gitu. Nanti akan dibahas secara rinci, gitu Pak ya, di dalam bab jamak takdim dengan jamak takhir. Nah, ini sebagai apa? Sebagai contoh saja untuk niatul imamah. Karena kenapa? Di sini lam tan akidah sholatu qot'an. Sholatnya tidak tertunaikan jika dia jamak takdim sebab hujan itu Pak ya, tidak niatul imamah waktu takbiratul ihram. Nah, wa tukhtassu rukhsatul jam'i biman yusalli jamaah bimakanin ba'idin yata'adda bil matar fi tariqihi. Tentu menjadi satu keringanan untuk menjamak salat secara berjamaah bagi mereka yang rumahnya jauh dari tempat sholat. Nah, jadi syarat Pak ya, kalau mau menjamak takdim sebab hujan, syaratnya itu apa? Rumah harus jauh dari tempat sholat. Bimakanin ba'idin yata'adza bil matar. Tatkala dia pulang ke rumah karena jauh, ya, badan ini apa? Basah kuyup. Bisa dipahami Pak? Ya, gitu. Ya, karena perjalanan pulang ke rumah dari tempat sholatnya karena jauh, gitu Pak ya. Dia basah kuyup, maka itu menjadi satu rukhsah untuk apa? Menjamak takdim sholat asar dengan apa? Duhur, sehingga tatkala dia pulang sudah nggak usah lagi melaksanakan apa-apa sholat asar karena dia sudah menjamak takdim sebab apa-apa? Sebab hujan. Jadi boleh, syaratnya apa? Tadi tempat sholatnya, rumahnya harus jauh dari tempat sholat. Bikhilapi, berbeda, man yusolli furoda fala yajma'u. Jika sholat jamak takdimnya itu adalah furoda, ditunaikan secara apa? Sendirian, gitu Pak ya. Fala yajma'u, tidak boleh untuk menjamak takdim sholat sebab hujan karena sholat jamak takdimnya itu apa? Sendiri, tidak ditunaikan secara berjamaah. Bisa dipahami Pak? Jadi sebab hujan itu konteksnya jamak takdim harus ditunaikan secara berjamaah. Jika dilaksanakannya secara sendiri jamak takdim sebab hujan, tidak boleh. Jadi harus ditunaikan secara berjamaah. Wa may yamsi fi kunnin fala yajma'u aidan lintifai ta'adda. Ya, juga yang kedua, tidak boleh jika memang dia pulang ke rumahnya itu adalah dalam kondisi pulang ke rumah tidak basah kuyup. Jadi yang diwenangkan itu adalah tatkala pulang dia basah kuyup. Kalau tidak basah kuyup mah, contoh tadi bawa payung gitunya, rumahnya dekat gitu ya. Tidak menjadi satu sebab dia dibolehkannya untuk menjamak takdim sebab sebab hujan. Au min babi indal masjid, atau bagi mereka yang rumahnya ya pintu rumahnya berdempetan dengan dengan masjid, tidak boleh menjamak takdim sebab hujan. Karena kenapa? Ya dia tidak basah kuyup Pak. Gitu. Contoh, Bapak pulang ke rumah mau jamak takdim, payung ayah gitu Pak ya, secara berjamaah gitu. Tidak boleh.
gitu. Jadi syarat al-mutaqaddimatu fil mator ini adalah tempat tinggalnya harus jauh dari tempat sholatnya, sehingga dia dimungkinkan untuk pulang basah kuyup. Nikma lil imami ratib, berbeda dengan imam ratib. Imam ratib itu apa? Imam yang ditugaskan. Pak Ujang mungkin ada, Pak Ujang. Itu ya. Imam yang ditugaskan ayyajma'a taba'an lil ma'mumi wa illam yata'adha bil matar. Bagi imam yang menjadi tugas sebagai imam, boleh Pak, meskipun tadi dia pulang tidak basah kuyup, kemudian rumahnya dekat dengan tempat sholatnya, dia boleh untuk untuk menjamak takdim sebab hujan. Karena kenapa? Tabaan lil ma'mumi. Tabaan itu dia mengikuti siapa? Makmum yang jaraknya jauh gitu. Jadi khusus nih, spesial untuk imamah karena dia mengimami mereka yang jauh untuk menjamak takdim dan menjamak takdim sebab hujan. Boleh, tidak menjadi masalah. Wa illam yata'adza bil matar, ya meskipun dia pulangnya imam tersebut jadi dekat nggak basah kuyup, boleh, spesial untuk imam. Walaisa mislahul mujawirina fil masjid, tentu berbeda dengan mereka yang dekat dengan masjid bertetanggaan. Makmumnya bertetanggaan gitu Pak ya. Tidak boleh kalau makmumnya bertetanggaan dengan masjid sehingga dia menjamak takdim sebab hujan. Jadi spesial khusus untuk imam saja gitu ya, yang bertugas sebagai imam. Karena kenapa? Tabaan lil makmum, dia mengikuti siapa? Makmum. Di sholat asar nggak akan ada imam lagi. Sholat asarnya nggak akan ada imam lagi. Imam, ya mungkin imamnya yang lain saja. Jangan gitu ya. Gitu ya. Bagaimana kalau dia imam yang ditugaskan dia sholat asar lagi gitu Pak ya? Iya. Sholat muadah. Iya, tapi syarat kalau sholat muadah tetap nanti harus pakai imaman. Ya, ini yang bertugas sebagai yang bertugas. Imam gitu. Gitu ya. Bagaimana imam tidak salat lagi gitu Pak ya? Gimana kalau sebaliknya, bukan sebaliknya, misalnya gini, imamnya tidak ada nih. Ya. Kemudian yang fasih, dia alim, dia fasih, dia hafiz, tapi rumahnya dekat masjid. Dia bukan imam ratib. Ya. Misalnya pokoknya nggak ada nih. Betul. Misalnya ada orangnya dia alim. Hafiz juga. Ya. Rumah dekat. Jadi imam jamak. Gimana? Dia kan bukan imam rotib. Yang di sini adalah imam rotib. Gimana tuh? Ya tidak boleh karena dia mujawirina fil masjid. Sementara makmumnya itu rumahnya jauh semuanya. Iya, betul. Tidak boleh juga. Karena masalahnya kan dia bukan imam rotib, Pak. Yang diwenangkan di sini adalah lil imamir rotib. Khusus yang ditugaskan di dalam masjid tersebut adalah seorang imam. Gitu. Berarti yang tidak ditugaskan tidak boleh. Karena kenapa? Dia tidak memenuhi syarat sebagai imam rotib. Karena kenapa? Ke rumah dekat. Gitu. Jadi biar di antara mereka saja yang rumahnya jauh diangkat menjadi imam. Gitu. Ukuran jauhnya ukuran jauhnya memang kan di sini tidak disebutkan masafah Pak ya. Gitu ya. Masafah itu jarak tempuhnya. Sebagian ulama mengatakan kan ukuran jauh di sini adalah jauh memang jalannya itu Pak? Satu menemui kali, kemudian Pak? Licin, kemudian melewati Pak? Sawah-sawah gitu Pak ya. Itu dikategorikan jauh, sehingga di sini Pak? Lintipai tak ada. Dia pulang ke rumah pasti dengan basah kuyup. Gitu. Ya, ini kategori jauh. Kan kalau di lembur gitu Pak, maaf, benten sekarang di sini. Kadang-kadang untuk karena kenapa? Dia untuk melakukan sholat berjamaah asar tidak memungkinkan untuk kembali lagi ke tempat sholat itu Pak, yang menjadi jarak jauhnya. Bisa dipahami Pak? Yang dia tidak memungkinkan untuk, kalau dia mau melaksanakan berjamaah asar tidak mungkin untuk melakukan sholat berjamaah. Karena kenapa? Jauhnya jarak gitu.
Ya jeung hujan saja. Jauh memang ya. Nah, berarti jauh memang ya gitu. Sehingga tadi karena dia suka sholat berjamaah, asar kalau dia pulang tidak makan memungkinkan untuk apa? Kembali ke tempat sholat berjamaah itu. Berarti memang jauh. Memang di sini masafahnya tidak apa-apa. Tidak disebutkan ya jaraknya itu apakah 1 kilo atau 5 kilo gitu Pak ya, tidak disebutkan untuk masafah. Nah, karena masalahnya kan mungkin satu masjid hanya satu-satunya Pak di tengah lembur gitu. Bagaimana kalau ada masjid yang lain gitu, sehingga apa kita pulang, kemudian pas pulang itu kan di sana juga dekat apa ada masjid, ya tentu tidak tertunggu karena apa, rumahnya dekat dengan apa, masjid, ya nggak usah berjamaah ke tempat awal duhur, dia tempat sholat saja, sholat asar saja di tempat yang dekat dengan masjid, jadi tidak ditunaikan. Nah, itu memang masafah di sini tidak tidak disebutkan berapa jaraknya. Pak, ini bentuk pelaksanaannya mungkin harus ada komunikasi Pak ya, antara imam dengan jamaah Pak ya. Artinya kalau seandainya hujan Pak ya, Ya, imam yang rutin betul. menawarkan ke jamaah apakah mau di jamaah gitu ya. Kalau tanpa komunikasi begitu kira-kira bisa berjalan nggak? Gitu. Jadi apa? Ya mungkin makmum yang meminta karena dia akan pulang. Ya, dengar alasan apa? Jauh. Sedangkan masalahnya kan begini Pak, dia mengetahui tentang keutamaan sholat berjamaah, sehingga nanti dia asar untuk pulang lagi ke sini tidak memungkinkan karena hujan nih. Bagaimana sholat berjamaah dia dapat dapat raih gitu Pak, dengan apa? Dengan tidak karena sebab hujan ini, dengan apa? Dia tidak meninggalkan sholat berjamaah itu. Jadi yang menjadi pentingnya di sini adalah apa? Keutamaan sholat berjamaahnya itu, sehingga nanti pas waktu asar dia ini tidak akan memungkinkan untuk datang sholat berjamaah karena hujan ini luar biasa. Maka minta saja kepada imam rotib untuk dia bertindak sebagai imam. Maka imam rotib boleh untuk melaksanakan tugasnya sebagai imam untuk memakmumi para makmum. Nah, imam yang tadi imam rotib tetap harus mengucapkan kalimat imaman. Kan imam tidak pulang Pak ya. Bagaimana kalau pulang ke rumahnya gitu Pak? Karena dia kan tugas. Berarti asar kedah aya imam. Meskipun dia sudah tadi mengimami orang-orang yang menjamak takdim sebab hujan, karena dia tugas, ya sudah sholatnya sholat mu'adah. Berarti dia sholat asarnya usolli fardol asri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati adaan imaman. Nah, di sini nih pentingnya imam nih. Jika dia tidak mengucapkan kalimat imaman, bagaimana yang muadah? Sama tapi waktu ada li raja wa min salatin bijamatin summa adraka fil waqti man syara walaupun ben sanawi adatuha wa yahrum malikota li anallahu li an ila fi jawazi tarkiya qabla syuru fi jawazi jam'i ma'al asliya bi taimun. Itu kaitannya dengan imam yang salat muadah mesti mengucapkan kalimat imaman. Itu Pak ya. Bisa dipahami Pak? Wala yustaratu wujudul mator fi maji'ihi min baitihi ilal masjid. Tentu untuk menjamak takdim sebab hujan ini tidak disyaratkan wujudul mator, adanya hujan waktu dia berangkat dari rumah kemana? Ke masjid, tidak menjadi syarat. Contoh gitu Pak, mau sholat duhur nih dari rumah enggak hujan gitu, ngan pas di masjid klotok kesajam hujan gitu Pak ya. Boleh, tidak menjadi masalah. Bal yakfi, tapi cukup saja malau itafaqa wujuduhu wa huwa bil masjid. Waktu dia menjamak takdim sebab hujan itu, menjamaknya itu sholatnya tersebut harus dalam kondisi hujan. Nah, ternyata yang menjadi syarat itu adalah waktu sholat yang ditunaikan menjamak takdimnya itu harus dalam kondisi hujan.
Jadi datangnya dari rumah, tidak hujan dari rumah ke masjid tidak menjadi syarat untuk menjamak. Tapi menjadi syarat itu waktu menunaikan 2 jamak tersebut sholat jamak takdim itu dalam kondisi hujan. Jadi memang harus dalam kondisi hujan, Pak. Ya mata hujan tuh hujan gitu ya, di jamak takdim gitu. Udah hujan aja gitu ya tidak boleh gitu. Kalau ini kan sudah selesai misalkan sholat berjamaah ya. Baru hujan misalkan kan udah terpisah begitu antara duhur dengan asarnya gitu. Duhurnya udah selesai. Apa bisa dijamak? Tinggal melaksanakan sholat asar saja. Tapi kan niat yang pertamanya nggak ada. Usolli kan dengan sendirinya, Pak. Karena jamak takdim itu kan jamak takdim itu niatnya pada waktu pelaksanaan, beda dengan jamak takhir. Tinggal mengucapkan usolli fardol asri jam'an ma'adzuhri jam'an ilan zuhri, nggak apa-apa. Jadi tinggal menunaikan saja. Duhurnya biasa. Iya, duhurnya biasa. Tinggal melaksanakan sholat asarnya di jamak takdim kemana? Ke zuhur, boleh, tidak menjadi masalah. Iya, karena kan maaf, memang kondisinya Hujannya ngadadak. Hujana Pak? Hujana ngadadak gitu Pak ya. Sehingga sholat duhur sudah memang kan diantara nggak bisa juga ya. Memang diantara sholat jamak takdim itu memang harus mualat antara sholat satu dengan sholat yang kedua. Betul Pak, nggak bisa. Tinggal melaksanakan sholat asar. Iya, tinggal dia menunggu dulu. Iya, kemudian sholat asar pada waktunya. Jadi memang harus bisa dikira-kira juga nih, karena nanti akan dibahas masalah sholat jamak Pak ya, gitu ya. Jadi memang pada waktu niat itu harus satu harus mualat antara yang satu dengan yang dua. Kemudian antara yang satu dengan dua harus ada kesinambungan di dalam niat. Nah, karena sholat zuhurna ini mutlak sudah tertunaikan karena tidak ada niat jamak dari awal, ya tentu itu tidak beda masalah gitu. Berarti memang harus dia betul-betul nih akan pulang gitu. Saya harus menjamak takdim sehingga sudah direncanakan dia mau pulang pasti dalam kondisi hujan. Nah itu. Nah itu mungkin Pak ya. Jadi wala yustaratu wujudu al-matar fi maji'i fi baiti ilal masjid bal yakfi ma law ittafaqa wujuduhu wa huwa bil masjid. Jadi di dalam menjamak itu ya waktu menjamak itu yang menjadi sebab dia cukup untuk melaksanakan jamak takdim sebab hujan. Bisa dipahami mungkin Pak ya? Ya, walhasil an-syurut sab'atun. Kesimpulannya nih, syarat-syaratnya ada 7. Syarat apa nih? Jamak takdim sebab hujan. Pertama, ahaduha ayu jadal mator indat taharrum bis salatain. Oh iya. Jadi syaratnya yang pertama adalah ayu jadal mator. Harus turun hujan. Indat taharrum, waktu dia melaksanakan takbiratul ihram. Ya, bis salatain, dengan 2 sholat. Jadi sholat yang pertama takbiratul ihramnya harus dalam kondisi hujan, ini syaratnya. Kemudian sholat yang kedua pun juga ya harus dalam kondisi hujan. Wa inda tahallulahu minas sholatil ula wa bainahum, sehingga ada kesinambungan antara sholat yang satu dengan sholat yang kedua. Bisa dipahami Pak? Itu yang pertama syaratnya. Wasanihima yang kedua ayusalya jamaah. Syarat Pak, jamak takdim sebab hujan itu harus ditunaikan secara berjamaah. Tidak sah jamak takdim sebab hujan furoda ditunaikan secara sendiri. Kan kalau berjamaah namanya juga berjamaah, makmum seorang, imam seorang juga. Jadi contoh duaan nih, dia mau pulang jauh, udah dia berjamaah berdua, boleh, tidak menjadi masalah. Yang penting ada imam, ada makmum. Jadi logikanya tidak semuanya serentak melaksanakan sholat
jamak takdim sebab hujan. Nah, yang lain karena dekat rumah nggak usah ikut-ikutan apa-apa. Jamak takdim sebab hujan gitu Pak ya. Contoh nih gitu. Jadi konteks berjamaah cukup imam satu, makmum satu juga dengan niatul imamah, dan yang makmum menyebutkan kalimat makmumam sudah tertunaikan tuh salat berjamaah mutaqaddimah fil maqar Pak ya. Gitu. Wala budda alla yatabattu al ma'mum anil imam bil ihram. Iya, syaratnya juga adalah makmum tidak boleh lambat. Takbiratul ihramnya dari siapa? Dari imam. Jadi harus bersama-sama nih, harus mengikuti takbiratul ihramnya makmum kepada apa? Imam. Nah, jadi Allah yatabatto'a, tidak boleh lambat nih takbirnya makmum dari imam. Fa in tabatto'u, jika memang lambat nih makmum ini takbirnya dari siapa? Dari imam. Walakin adraku ba'da ihramihi mau zamanan yasaul fatihah qabla sahat salatu. Ya, meskipun dia lambat gitu Pak ya, selama menyisakan waktu, jadi selama makmum ini sempat membaca surat Al-Fatihah dari keterlambatan takbiratul ihramnya, sahat salatu, ya sah-sah sajalah salatnya. Salat apa? Jamak takdim sebab hujan. Jika makmum ini lambat takbirnya dari imam, yang penting ada keluasaan dirinya, artinya apa? Ada kesempatan untuk melaksanakan membaca surat Al-Fatihah. Gitu Pak ya. Wa illa fala, jika makmum ini lambat dari imam, takbiratul ihramnya, sehingga tidak punya kesempatan untuk apa? Membaca surat Al-Fatihah, kal imami li adamil jamaah, tentu tidak sah. Berarti sholat tidak ditunaikan secara berjamaah. Berarti apa? Ya tidak sah, berarti furoda. Karena syarat menjamak takdim sebab hujan itu harus sholat berjamaah. Berarti latasiha, berarti tidak sah nih jamak takdimnya. Bagi siapa? Bagi makmum yang terlambat takbir dari imam, sehingga tidak ada kesempatan dia membaca surat Al-Fatihah. Berarti sholat tidak tertunaikan, sah. Gitu, bisa dipahami Pak? Nah, iya, untuk menjamak takdim sebab hujan. Nah, itu berat juga gitu Pak ya, kalau tidak pakai ilmu gitu ya. Wasalisuha, yang ketiga, antakuna salat di musalla ba'idin urafan. Nah, jadi yang ketiga syaratnya tempat salat itu harus jauh dari rumah. Gitu Pak. Ya, secara apa? Secara adat. Di sini disebutkan secara apa? Secara adat ya. Jadi memang tidak disebutkan masafah. Ya, kira-kira Pak, kalau menurut logika kita jauh maaf nih dari rumah ke Masjid Al-Hikmah saja. Kategori jauh menurut kita sampai mana jaraknya Pak? 1 kilo. 1 kilo tadi dia ke mana Pak? Karena bersama. Sampai bebas. Menurut urat, menurut akal kita nih, adat kita, jauh dari bebas ke sini Pak, dari sini ke bebas. Ke rumah Pak, ini mungkin ke Santa saya. Nah itu bisa menurut urat, kan di sini katakan urfan Pak ya. Ya, 1 kilo ada. Gitu ya, gede bagai pasar mungkin ya, lebih. Yang memang jauh menurut uraf. Nah, kalau sekiranya menurut logika dan uraf kita dekat, tidak boleh. Itu bisa dikategorikan apa? Dekat dari apa? Tempat sholat. Nah, itu syaratnya Pak. Jadi memang harus jauh. 1 kilo, tapi di tengah-tengah ada 2 masjid. Berarti tetap tidak menjadi syarat untuk menjamak takdim sebab hujan, karena ada masjid lain yang memungkinkan dia untuk sholat
jamaah nanti waktu asarnya. Ahli masjid ini. Ahli masjid di sini. Iya kan kalau rotib boleh. Gitu ya. Kalau dia tugas gitu. Jadi maaf kadang-kadang nih kedah kukuh salat berjamaah di mana Pak? Di Al-Hikmah gitu ya. Karena sebab hujan ya bolehlah kali-kali mah di masjid yang dekat dengan rumah gitu Pak ya. Nah, gitu. Bisa dipahami Pak ya. Gitu ya Salis. Ya, rabi'ah yang keempat ayat ta'adza bil matar bi tariqi. Ya, ayat ta'adza. Ya dia basah kuyup Pak. Gitu ya. Jika dia pulang dalam perjalanannya dipastikan dia akan apa? Basah kuyup. Lamun teu dipastikeun teu bararaseuh mah tuh tidak boleh, tidak menjadi satu syarat untuk menjamak takdim sebab apa? Sebab hujan gitu. Wah, jas hujan. nah, itu ayeuna mah jas hujan. Hari balik jas hujan gitu Pak ya. Hari sholat di jamak takdim. Ya tidak boleh lah. Gitu ya. Itu Pak ya. Wa khamiswa kalimat tartib ya harus berurutan. Nah, ini Pak menjadi syarat tadi berarti harus berurutan antara apa salat yang pertama dengan salat yang kedua. Artinya kalau jamak takdim ya waktu yang awal dulu harus dilaksanakan. Duhur dulu kemudian asar gitu. Kalau jamak takdim, kalau jamak takhir kan boleh mau mana dulu yang didahulukan. Sadisuha yang keenam al-wala'u ya al-wala artinya apa? Terus menerus ya yang tadi harus berurutan kemudian apa? Harus terus menerus gitu Pak ya. Artinya ya setelah salat duhurnya langsung iqamat gitu Pak ya. Kemudian tunaikan salat asarnya untuk apa? Jamak gitu Pak ya. Kalau terputus dengan aktivitas yang lain tidak menjadi satu syarat. Jadi syarat jamaah itu harus apa? Terus menerus langsung. Sabiuha 7 niatul jam'i itu. Ya, harus ada niat menjamak waktu takbiratul ihram. Tadi niatnya apa? Usolli fardhu zuhri jam'an ma'al asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan. Yang jadi makmum tetap Pak. Yang jadi makmum tetap setiap sholat yang ditunaikan secara berjamaah tugas makmum mesti mengucapkan kalimat apa? Makmuman. Jadi bukan pada tempat yang sholat ini 4 ini saja. Yang tempat sholat yang 4 sholat ini tentu harus mengucapkan kalimat apa? Makmuman. Nanti akan dibahas syurutul qudwah gitu Pak ya. Jadi niatul jam'i. Tapi Sahih Bukhari wa Muslim di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam bil Madinati sab'an jami'an wa samaniyatan jami'an az-zuhru wal asru wal maghrib wal isya. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah pernah menjamak duhur dengan asar berapa kali? 7 kali, kemudian maghrib dengan isya 8 kali. Sebab apa nih? Ya sebab hujan. Nah ini dalilnya yang menjadikan boleh seseorang itu menjamak takdim sebab hujan. Wa fi riwayati Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, min ghairi khaufin wala safarin. Menjamak 7 kali duhur dengan asar, menjamak 8 kali di Madinah nih maghrib dengan isya bukan karena takut, bukan karena safar. Berarti kalau bukan karena takut, bukan karena safar, berarti sebab hujan. Bisa dipahami Pak? Nah itu menjadi dalilnya. Qala al-Imam Malik wa wafaqahu Syafi'i, sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Malik dan disepakati oleh Imam Syafi'i, ara dzalika bi udril matar. Meriwayatkan hal itu terjadi sebab udzur hujan. Itu wala yajujul jam'u lahu takhiran. Tidak boleh sebab hujan ini menjamak takhir. Bisa dipahami Pak? Jadi tidak boleh. Yang menjadi boleh itu harus jamak takdim. Gitu.
Tidak boleh wala yajuzu jamulahu takhiran. Tidak boleh menjamak sebab hujan itu takhiran, yaitu dengan jamak takhir. Kenapa? Li annal matar qad yanqati'u qabla ayyajma'a. Karena bisa saja hujan itu kadang-kadang berhenti sebelum dijamak. Nah, jadi bisa saja hujan berhenti sebelum dijamak, fayu addiya ila ikhrajis salati an waqtiha min ghairi udrin, maka ditunaikan ila ikhrajis salat, mengeluarkan salat an waktiha, dari waktunya, min ghairi udrin, tanpa ada udzur. Jadi ringkasnya tidak boleh untuk menjamak takdim, menjamak takhir sebab hujan. Yang dibenarkan adalah menjamak takdim sebab hujan. Gimana kasusnya misalnya ini, kita sudah hujan lebat kan? Ya. Nah, rakaat ketiga zuhur nih. Ya. Enggak hujannya, apa tetap dilaksanakan jamaah yang tadi atau enggak? Di antara betul. Di antara syaratnya ini nih, di antara syaratnya Pak tadi sudah disebutkan. Jadi takbir dua takbir itu harus dalam kondisi hujan. Dua takbir sholat duhur dengan asar itu berarti kalau takbirnya ke bawah hujan, meskipun tersisa tinggal 2 rakaat sudah Pak? Sudah berhenti, langsung nggak apa-apa. Jadi kan jadi bukan posisi sholatnya, tapi posisi takbirnya. Yang menjadi syarat harus dalam kondisi hujan. Kalaupun tersisa 2 rakaat sudah sudah berhenti hujan, yaitu sudah termasuk jamak takdim sebab hujan. Enggak, maksudnya sholat asar tidak dilaksanakan atau tetap dilaksanakan? Sholat asar berarti tidak dilaksanakan, berarti dia tidak boleh melakukan jamak takdim sebab hujan. Karena kenapa? Ya karena hujannya sudah sudah berhenti. Gitu. Kumaha hujanna? Karena kan banyak lagi pertanyaan. Hujan raat gitu. Gitu ya. Jadi ada keraguan Pak gitu. Alah raat geningan gitu. Ari baik teh geus beres salat deui borong geus Pak ngabatalkeun salat jamak takdim gitu ya. Ternyata ger lagi hujan. Nah, itulah memang cuaca sekarang tidak bisa dipastikan. Tapi bagi musafir sebetulnya ya selama 2 yang sholat itu hujan, kemudian dia takbiratul ihramnya dalam kondisi hujan, takbir pertama dan yang kedua sudah laksanakan saja. Karena kenapa? Masalahnya kan dia tempat rumahnya jauh dari tempat sholat. Sudah bisa Pak. Kalau yang jauh dari dari rumahnya yang jauh dari tempat sholat sudah bisa ya sudah bisa diprediksi Pak. Nah, itu menjadi satu sebab boleh menjamak takdim sebab hujan. Itu cukup dulu Pak. Sedikit lagi sebetulnya nggak apa-apa lah, kita minggu depan nambah. Ada yang menanyakan lagi? Cukup Pak ya. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan orang sadana kengnya manfaat salam barokah waktu akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wazila. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.